Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Meka Tour, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita awali dengan bersyukur. Kita awali dengan mengingat Allah. Kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Demikian juga kita selalu mengingat Nabi kita, mengagungkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Minimal dengan sholawat dan salam kita. Tentu dengan demikian kita berharap
tidak hanya kita mencintai Nabi dengan lisan kita, tapi kita mencintai Nabi dengan hati kita, kita mencintai Nabi dengan akhlak kita yang mulia. Saat itulah kita disebut sebagai umatnya yang melaksanakan semua tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam program Ngaji Hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam. Episode kali ini kita akan membahas hikmah ke-166, 167, kemudian di segmen berikutnya tentang hikmah 168 dan 169. Masing-masing hikmah memang ada makna yang tersendiri. Namun terkadang beliau mengintegrasikan antara satu hikmah dengan hikmah berikutnya karena ada pemaknaan yang masih berhubungan. Misalnya, hikmah 166 sangat erat kaitannya dengan hikmah 167. Kita baca saja hikmah 166. La yakun talabuka tasabbuban lil ata'i minhu. Jangan sampai permohonan kita kepada Allah itu dianggap menjadi sebab Allah memberi kepada kita. Belum tentu Allah memberi kepada kita karena kita meminta. Bisa jadi Allah memberi karena Allah adalah zat yang maha memberi. Belum tentu pula kita bermunajat lantas Allah subhanahu wa ta'ala penuhi munajat kita. Allah penuhi kebutuhan kita karena Allah maha memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Intinya bahwa jangan sampai kita menganggap karena kita sudah beribadah, sudah beramal, sudah bekerja, sudah melakukan banyak hal, lantas kita memaksa Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saat Allah memberi kepada kita, itu tanda Allah maha memberi. Saat Allah tidak memberi kepada kita, itu tanda Allah maha menguji. Karenanya kata beliau, la yakun talabuka tasabbuban lil ata' fayakilla fahmuka anhu. Kalau begitu, berarti pemahaman Anda masih sempit. Pemahaman kita tentang Allah masih amat sangat di permukaan. Hakikatnya, permohonan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Permohonan kita adalah penghambaan kita kepada Allah. Permohonan kita adalah karena Allah perintahkan kita memohon. Ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kita berdoalah, aku akan penuhi permintaanmu. Demikian juga bahwa berdoa itu, meminta itu adalah memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diperintah oleh Allah untuk mengatakan itu. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita baca dalam sholat kita. Kita baca dalam berbagai aktivitas kebaikan kita. Sesungguhnya kita diingatkan bahwa kita memohon adalah memenuhi haknya Allah. Dan kita yang memohon juga menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang selalu memohon kepada Allah. Berarti permohonan kita, sahabat Mekatur semuanya, adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Kita memohon, Allah suka, Allah senang. Tapi jangan terlintas di dalam pikiran kita, karena aku mohon, maka Allah beri. Tetapi pemberian Allah adalah karena Allah zat yang maha memberi. Karena Allah maha memenuhi semua kecukupan makhluknya. Allah maha kaya. Maka Allah beri kepada kita. Apakah yang diberi itu karena memohon atau tidak memohon? Itu hak prerogatifnya Allah. Banyak yang tidak berdoa, tapi mendapatkan banyak dari Allah. Mungkin seorang yang berdoa banyak, tidak pula mendapatkan banyak dari Allah. Maka inti dari hikmah 166, jangan sampai kita merasa bahwa karena kita meminta Allah beri. Karena kita beribadah Allah juga anugerahkan rezeki. Belum tentu. Allah anugerahkan rezeki karena Allah maha pemberi rezeki.
Allah anugerahkan nikmat karena Allah berjanji untuk memberikan nikmatnya kepada semua makhluknya. Ibadah kita, doa kita, amal soleh kita, infak, sedekah, puasa, sholat, umroh, haji, itu karena kita menghamba sama Allah. Karena kita menjalankan kewajiban. Allah memberi karena Allah zat yang maha memberi. Allah membalas karena Allah maha membalas semua perbuatan hamba-hambanya. Kaitannya dengan 167. Bagaimana mungkin, kata beliau, engkau memohon belakangan, sedangkan pemberian Allah sudah ada ketetapannya. Kaifa yakunu talabuka al-lahiq sababan li'ata'ihi as-sabiq. Ketetapan Allah lebih dahulu dari doa kita, dari sholat kita, dari amal kita. Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah mencipta kita. Allah menetapkan segalanya sebelum Allah mencipta langit, bumi, dan manusia 50.000 tahun. Bagaimana mungkin bahwa Allah memberi karena kita meminta? Logika ini dapat kita terima karena permohonan itu adalah karena kita membutuhkan. Karena kita juga ingin menjalankan kewajiban kita berdoa hanya kepada Allah. Soal Allah anugerahkan pemberiannya itu mutlak merupakan keputusan dan ketetapan Allah. Namun tidak berarti setelah kita mendapatkan hikmah ini, biarkan saja. Aku tidak beramal, aku tidak berusaha, aku tidak bekerja. Karena Allah maha memberi, Allah maha memenuhi kebutuhan kita, karena Allah maha segala-galanya. Kalau itu yang difahami, berarti kita mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Ini untuk mengingatkan ketulusan kita beribadah, ketulusan kita beramal, ketulusan kita berbuat baik. Jangan sampai kita menganggap karena aku telah begini, maka Allah jadi begini. Karena aku sudah melakukan ini, maka Allah memberi ini. Lintasan itu adalah ego kita, adalah syahwat pemikiran kita. Karena hakikatnya Allah lah yang memberi, dan Allah maha memberi, itulah mutlak milik Allah. Tidak karena hambanya demikian, tidak karena hambanya demikian pula. Selama kita hamba Allah, Allah maha memberi, tapi pemberian Allah bukan karena kita meminta, bukan karena kita bermohon, tapi pemberian Allah hakikatnya karena Allah zat yang maha memberi. Kita minta kepada Allah, Allah kita sebut maha memberi. Kita berdoa kepada Allah, kita sebut Allah maha mendengar doa. Allahumma stajib doa'ana innaka antas sami'ul alim. Dalam doa kita, ya Allah, penuhi permohonan hamba karena Engkau maha mendengar, karena Engkau maha mengabulkan doa, karena Engkau maha segala-galanya. Itulah hakikat hikmah 166 dan 167. Banyak sekali kandungan dari berbagai macam pengajaran dan nasihat serta tuntunan dari hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam. Insya Allah, sahabat Mekatur, kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur. Jangan lupa selalu ikuti media sosial Mekatur. Insya Allah kita akan bahas hikmah ke-168 dan hikmah ke-169 setelah yang satu ini. Alhamdulillah, saya berada di kebun kurma, pasar kurma yang terkenal di Madinah Munawwarah. Tentu ini menjadi salah satu destinasi para jemaah ketika berziarah ke Madinah. Karena dikenal kurma di Madinah adalah kurma yang terbaik. Bahkan ada kurmanya Nabi yang kita kenal dengan kurma ajwa. 7 butir yang kita makan dari kurma ajwa, insya Allah terhindar dari sihir, terhindar dari dukun, terhindar dari hal-hal yang menyakiti manusia. Karenanya jemaah Mekatur pun di antara destinasi yang sangat banyak di Madinah adalah berkunjung ke pasar kurma. Di sini
dibolehkan orang mencicipi semua variabel korma yang ada. Jenisnya macam-macam, dipersilahkan. Asal tentu jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang tentu kita harus juga merogoh kocek untuk membayar. Namun kalau makan di dalam dibolehkan. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji hikmah kita sudah memasuki hikmah 168. Berarti sudah hampir kita menyelesaikan ngaji hikmah bersama Mekatur. Tentu setelah itu ada ngaji-ngaji yang lain, karena syiar adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bahas hikmah 168, Jalla hukmul azali ayyandhafa ilal ilali. Ada hukum namanya hukum azali yang Allah simpan di Lauh Mahfuz. Ketetapan Allah, takdirnya Allah, keputusan Allah, seluruh yang akan terjadi, seluruh yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sudah disimpan di Lauh Mahfuz. Itulah ketetapan azali yang wajib kita yakini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lantas ditetapkan 4 ketetapan. Bikat bi rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syakiyun am sa'id. Apakah nanti ia mendapatkan kesengsaraan atau digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang berbahagia. Atas ketetapan ini, maka manusia meyakininya. Ada qada dan qadar Allah. Qada dan qadar berarti mendahului apa yang terjadi pada kehidupan ini. Kemudian yang kedua ada hukum yang bernama kausalitas, sebab dan akibat, al-ilal. Ada kalanya kita melakukan sesuatu, maka kita menyandarkan kepada sebab dan akibat. Ada kalanya kita melakukan sesuatu karena kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di zaman azali. Yang lebih tepat adalah bahwa kita beramal, bahwa kita melakukan apapun karena kita diperintah oleh Allah, dan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam azali tersebut. Sedangkan sebab akibat, kausalitas, itu adalah perantara saja. Itu adalah media saja. Media kita beribadah, media kita beramal, media kita bersungguh-sungguh. Maka kata beliau, hukum azali terbebas dari bergantung pada kausalitas. Kok saya tidak dapat? Padahal saya sudah bersungguh-sungguh. Itu artinya hukum kausalitas. Jangan bertanya kepada Allah demikian. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena Allah tidak patut kita bertanya mengapa demikian, mengapa demikian. Tapi nanti kitalah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hikmah 169. Jika perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu, di manakah engkau ketika perhatian dan pemeliharaan Allah menemuimu? Pada zaman azali belum ada keikhlasan amal, belum ada keadaan spiritualitas kita, belum ada apa-apa kecuali karunia dan pemberian Allah. Keikhlasan, kesungguhan, kesabaran baru ada dalam kehidupan ini. Yang Allah tetapkan, rezeki fulan sekian, usia fulana sekian. Belum ada ikhtiarnya sekian, belum ada karena kesabarannya sekian, karena keikhlasannya sekian, belum ada semuanya. Betul-betul Allah tetapkan apa adanya. Barulah manusia itu bekerja, beramal, berikhtiar, berusaha, berdoa. Barulah manusia menunjukkan kesabaran, keikhlasan, tawakalnya. Sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak selalu berkaitan dengan keikhlasan seseorang. Apa yang Allah tetapkan belum tentu karena bekerjanya manusia. Misalnya Allah tetapkan rezeki,
Allah belum tetapkan manusia bekerjanya di profesi A, pekerjaan B, dan seterusnya. Maka soal pekerjaan itu soal kita semuanya. Soal ketetapan adalah soalnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Maka perhatian Allah kepada kita bukan karena timbul dari diri kita, tapi benar-benar itu hak mutlaknya Allah. Allah menjaga kita, Allah menganugerahkan rezeki kepada kita. Bukan karena kitanya, tetapi karena Allahnya. Kita menjalankan ibadah umroh bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memang telah menetapkan kita menjalankan ibadah umroh. Namun kita ikhtiar, kita sungguh-sungguh, kita berusaha, kita mendaftar. Kita kemudian menyiapkan ilmunya, sarana prasarananya, agar yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah. Namun manakala kita ditetapkan menjalankan ibadah umroh atau haji, itu ketetapan di azali yang sudah ada sejak sebelum adanya kita 50.000 tahun yang lalu. Semuanya tidak ada yang tahu, maka manusia yakin mendapatkan apapun karena rahmat Allah. Mendapatkan apapun karena kemurahan Allah. Mendapatkan apapun karena sifat-sifat Allah yang mulia. Hindari itu kita kaitkan dengan diri kita, tapi selalu kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita bermajelis karena kita ingin mendapatkan pahala, karena kita ingin dikategorikan orang yang suka majelis ilmu, orang yang beribadah dengan majelis ilmu. Sedangkan yang kita dapatkan baik ilmu, rizki, harta, keluarga, pertambahan usia, itu semuanya adalah benar merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak menafikan untuk kita beramal, bekerja, berikhtiar, merencanakan. Saat kita mendapatkan, itu yang penting. Saat kita merencanakan, lillah aku merencanakan ini. Saat kita menyiapkan segalanya, lillah aku menyiapkan segalanya. Hasil itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah. Kalau kita mengatakan karena aku hebat, maka hasilnya hebat. Karena aku tinggi, maka hasilnya tinggi. Karena aku segala-galanya, jadilah hasilnya segala-galanya. Kalau begitu, berarti kita telah menafikan sifat Allah, asma Allah al-husna. Mudah-mudahan dengan menyimak, mengikuti dan merenungkan beberapa hikmah-hikmah tadi, maka kita semakin hakim, semakin bijaksana, semakin arif, semakin ma'rifat, semakin mengenal Allah, semakin memahami, semakin meyakini, dan kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah-hikmah yang akan kita bahas semakin memperkaya, memperdalam, dan meningkatkan iman dan takwa kita. Karenanya selalu ikuti program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Megadir. Terima kasih sahabat semuanya, terima kasih jemaah semuanya. Insya Allah bersama Megadir kita menguatkan iman dan takwa, kita menambah pemahaman dan kekayaan kita atas hikmah-hikmah Allah yang kita dapatkan melalui kitab Al-Hikam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.